Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, sebelum kita memulai materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Yuda Pratama dan rekan saya, Danis Irsad Gunawan, akan membawakan materi perkuliahan kedua, yaitu Perencanaan Sumber Daya Manusia. Materi yang akan dibahas kali ini, yang pertama adalah pengertian dan tujuan perencanaan SDM. Yang kedua, permintaan dan penawaran SDM. Yang ketiga, alternatif tindakan hasil peramalan. Oke, kita langsung masuk materi yang pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Secara umum, kami mengambil salah satu pengertian dari perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dan ketersediaan atau supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Selanjutnya, kami juga mengutip pengertian SDM menurut salah satu ahli, yaitu Mondi tahun 2008. Menurut Mondi, perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning adalah proses sistematis untuk mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan jabatan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Lanjut, lalu apa sih tujuan perencanaan SDM? Tujuan perencanaan SDM yang pertama adalah memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Yang keempat, melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lain. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan SDM. Yang pertama, analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Yang kedua, peramalan kebutuhan SDM. Yang ketiga, penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Yang ketiga, analisis ketersediaan supply SDM dan kemampuan perusahaan. Dan yang kelima, penentuan dan implementasi program. Permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja merupakan materi kita yang kedua. Permintaan tenaga kerja terbagi menjadi 3 faktor. Faktor pertama yaitu adalah faktor eksternal. Faktor kedua yaitu adalah faktor organisasi. Faktor ketiga yaitu faktor angkatan kerja. Dalam materi kali ini, kita akan membahas apa saja faktor-faktor dari isi dari faktor-faktor tersebut. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal diantaranya yaitu adalah kondisi perekonomian. Yang kedua, kondisi politik. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, kompetisi. Selanjutnya ada faktor internal atau organisasi. Faktor internal atau organisasi diantaranya yang pertama,
rencana strategis organisasi, anggaran, perkiraan produksi dan penjualan. Selanjutnya yaitu ada faktor angkatan kerja. Faktor angkatan kerja diantaranya yang pertama, pensiun. Yang kedua, pengunduran diri. Yang ketiga, pemberhentian kerja. Dan yang keempat, kematian. Baiklah, di sini saya Danis Irsyad Gunawan akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Yuda mengenai penawaran SDM. Penawaran SDM berarti penawaran sumber daya manusia yang diberikan kepada organisasi. Hal ini baik dari ketersediaan SDM di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Penawaran SDM terbagi menjadi dua. Yang pertama rencana suksesi, yang kedua ketersediaan tenaga kerja di pasar. Rencana suksesi. Adanya rencana suksesi menyebabkan pekerja menawarkan dirinya untuk mengisi kekosongan jabatan. Suksesi biasanya berhubungan dengan rencana promosi. Menurut para ahli, Rothwell tahun 2010 menyatakan bahwa perencanaan suksesi merupakan suatu usaha yang sistematik yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan dari posisi-posisi kunci dalam organisasi. Suksesi memastikan bahwa jabatan-jabatan strategi dalam organisasi nantinya dapat terus terisi oleh orang-orang yang tepat, baik dalam hal kompetensinya maupun kesesuaian dengan minat dan lingkungan kerjanya. Kemudian ketersediaan tenaga kerja di pasar. Semakin melimpahnya tenaga kerja di pasar, maka penawaran tenaga kerja akan semakin melimpah. Ketersediaan tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti demografi penduduk, yaitu mencakup usia dan jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan, kemudian kondisi perekonomian dan populasi. Selanjutnya kita masuk ke materi alternatif tindakan jika diramalkan. Ada dua tindakan, yang pertama defisit, yang kedua surplus. Alternatif tindakan jika diramalkan defisit. Yang pertama, rekrutmen kreatif. Pendekatan-pendekatan baru untuk merekrut. Organisasi mungkin harus merekrut di wilayah-wilayah geografis yang berbeda dibandingkan masa lalu. Menggali metode-metode baru dan mencari tipe-tipe kandidat yang berbeda. Kemudian, insentif kompensasi, yaitu karena persaingan yang ketat dalam mendapatkan karyawan pada situasi permintaan tinggi, perusahaan harus mengandalkan intensif kompensasi. Kemudian program pelatihan, yaitu program-program pelatihan khusus diperlukan untuk mempersiapkan orang-orang yang sebelumnya belum mampu bekerja agar dapat mengisi posisi-posisi dalam perusahaan. Kemudian standar selektif yang berbeda, yaitu memperendah standar-standar kekaryawanan agar cukup banyak orang yang tersedia untuk mengisi jabatan-jabatan. Selanjutnya kita membahas mengenai alternatif tindakan jika diramalkan surplus. Yang pertama, penarikan terbatas, yaitu mengurangi angkatan kerja dengan tidak mengganti para karyawan yang keluar. Kemudian yang kedua, pengurangan jam kerja. Perusahaan juga bisa menanggapi berkurangnya kebutuhan beban kerja dengan mengurangi jumlah total waktu kerja. Yang ketiga, pensiun dini, yaitu mendorong karyawan untuk pensiun lebih awal dengan total paket uang pensiun yang cukup menarik. Yang keempat, perampingan, yaitu juga dikenal sebagai restrukturisasi. Pada dasarnya adalah kebalikan dari pertumbuhan perusahaan dan menyarankan perubahan skala waktu dalam organisasi dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Biasanya baik struktur organisasi maupun jumlah karyawan dalam organisasi tersebut menyusut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.